Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang siswa yang sedang dibully oleh teman-temannya yang begitu jahil. Siswa itu dihajar habis-habisan oleh para pembuli, hingga terlihat ia berusaha membalas terhadap apa yang dilakukan kepadanya. Namun ada yang aneh, dia terlihat seperti berubah menjadi seekor zombie. Para pembuli yang semakin kesal pun akhirnya tak sengaja melempar bocah tersebut dari atas gedung. Ya, siswa yang dibully ini bernama Jinsu. Sekarang scene berpindah ke sebuah rumah sakit, di mana Jinsu sedang dirawat. Tak lama kemudian, ayah Jinsu datang menghampirinya. Sepertinya di sini ayah Jinsu sudah tahu kalau anaknya itu adalah seekor zombie. Jinsu yang tersadar dari pingsannya, sekarang malah menanyai keadaan teman-temannya. Di sini Jinsu terlihat masih sangat kesal kepada para pembuli itu, dan ia memang ingin membunuh mereka semua. 진수야, 진수야 그만해. 죽고 싶어? 죽여줄까? Jinsu yang tak mampu mengendalikan amarahnya malah menyerang ayahnya sendiri. Dengan terpaksa, ayah Jinsu memukul kepala Jinsu dengan sebuah buku yang bertuliskan lambang salib. Jinsu lalu dibawa kabur oleh ayahnya dengan dimasukkan ke dalam sebuah koper. Di sini saya mengira kalau Jinsu telah mati, namun ternyata Jinsu masih hidup. Dan inilah All of Us Are Dead. Scene berganti memperlihatkan suasana sekolah yang terlihat seperti biasa-biasa saja, di mana semua guru bersiap untuk pulang dan siswa sedang pikir untuk membersihkan kelas. Sementara beberapa siswa lain juga sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler mereka masing-masing. Begitu semua siswa telah keluar dari kelas, terlihat seorang siswi yang baru bangun dari tidurnya. Ia lalu dikagetkan dengan seekor tikus yang berada di ruang praktek. Karena melihat tikus tersebut lucu, ia pun memasukkan tangannya ke dalam sangkar. Namun tak disangka, tikus itu tiba-tiba berubah menjadi agresif dan menggigit tangan siswi itu. Ya? 말 되게 안 듣네. Kemudian muncul sosok seorang guru yang ternyata itu adalah ayah Jinsu yang diperlihatkan di awal film tadi. Setelah menyadari tangan gadis tersebut telah digigit oleh tikus, ayah Jinsu langsung menarik gadis tersebut kembali ke dalam kelas. Kemudian kita diperkenalkan dengan Chungsan dan teman-temannya. Di sini Chungsan dengan terpaksa mentraktir ketiga temannya di restoran ibunya yang baru saja pindah. 레시피 새로 만든 거 테스트 하신대. 엄마가 원조한테 친구들 데려오랬대. 야, 우리 넷이 더블 데이트냐? Ketika makan mereka pun membicarakan tentang rumor Pak Lee. Ya, Pak Lee ini adalah ayah dari Jinsu, yang juga merupakan seorang guru sains di tempat mereka bersekolah. Beredar rumor kalau akhir-akhir ini Pak Lee beraroma bau mayat busuk. Keanehan itu terjadi setelah anaknya Jinsu yang sering dibully hilang. Pak Lee juga terkenal sebagai guru IPA atau guru sains yang sangat jenius. 천재학대잖아. Sementara itu, siswi yang digigit oleh tikus tadi ternyata masih hidup dan sekarang disekap oleh Pak Lee di ruang kelas. Keesokan paginya, Sungchan pergi ke sekolah bersama salah satu temannya yang bernama Unju. Mereka berdua terlihat sangat dekat sekali dan seperti memiliki suatu hubungan yang sangat spesial.
진짜. 들어. Semua siswa berlarian tergesa-gesa agar tidak telat masuk sekolah. Sayangnya di sekolah terjadi hal yang sedikit tidak mengenakan. Kelompok pembuli yang membuli Jinsu kemarin sedang memberikan pelajaran kepada murid yang telah memberikan informasi kepada guru kalau hilangnya Jinsu ada hubungannya dengan mereka. Kelompok pembuli itu memaksa siswi perempuan untuk membuka bajunya, lalu mereka merekam kejadian itu. Tak lama kemudian, datang seorang siswa yang bernama Suhyo. Ski bisa melerai, namun Suhyo tak bisa membantu banyak, karena para pembuli itu mengancam akan menyebarkan video wanita tersebut kepada orang lain. Siswi itu pun tak bisa berbuat apa-apa, dan memilih untuk mengikuti semua perintah dari para pembuli itu. 나 니네 엄마랑 배치는 거 알지? 배치는 먹어. 돼. 야, 내일 2배로 당해. Sesampainya di kelas, semua siswa mengumpulkan ponsel mereka masing-masing. Guru juga menanyakan salah satu siswa yang tidak masuk. Dia adalah Kim Hyunju, siswi yang digigit oleh tikus dan disekap oleh Pak Lee kemarin. Kemudian seorang siswa memberikan informasi kepada guru kalau dia melihat Hyunju terakhir kemarin saat membersihkan ruang sains. Guru wanita itu lalu pergi mencari Hyunju ke ruang sains dan bertanya kepada Pak Lee. Namun di sini Pak Lee tak memberikan jawaban dan malah menyembunyikan keberadaan Hyunju. Sebenarnya saat ini Pak Lee sedang berusaha untuk mengembangkan obat agar menahan perkembangan virus di dalam tubuh siswa itu. Namun sayangnya sudah tidak ada lagi harapan untuk sembuh bagi Hyunju. 살려달라고. 희망 같은 거 갖지 마. Pak Lee akhirnya mengajar di dalam kelas dan membahas tentang virus. Namun di dalam kelas itu, para pembuli masih sibuk mengerjai wanita yang ia bully tadi pagi. 인류는 바이러스와의 싸움에서 단 한 번도 이긴 적이 없어. 이 기생충의 최종 목적지는 새야. 이 스스로 높은 곳에 올라가 새의 먹이가 되게 만들어. 이보다 기생충의 생명의지가 더 강해서 그런 의지야말로 고개를 들어야지. 그럼 교과서가 틀린 거예요? Sementara Hyunju terlihat semakin dikuasai dan berubah menjadi zombie. Dan sayangnya ikatannya terlepas karena kekuatan tangan Hyunju yang telah menjadi zombie. Tak lama kemudian, kelas Suhyo yang tengah asik belajar pelajaran bahasa Inggris tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Hyunju yang sedang terluka. Di sini Hyunju mengatakan dengan jelas kepada semua orang kalau dia telah diikat oleh Pak Lee di ruang laboratorium sains. Kemudian guru memerintahkan Suhyo untuk membawa Hyunju ke ruang UKS. Semua orang kaget melihat Suhyo membawa Hyunju berlarian di lobi. Sesampainya di UKS, petugas pun langsung memeriksa Hyunju yang ternyata suhu tubuhnya sangat rendah. Hyunju dengan setengah kesadarannya memberitahu semua orang kalau dia telah disuntik sesuatu oleh Pak Lee. Keadaan Hyunju semakin memburuk. Ia bahkan beberapa kali mencoba menggigit orang di sekitarnya. Di ruang kelas, semua orang mulai membicarakan tentang Hyunju. Ternyata Hyunju juga merupakan salah satu dari pembuli yang menghajar anak dari Pak Lee. Mereka juga mulai mengungkit-ungkit rumor mengenai Pak Lee. Karena ternyata bau Hyunju sama dengan bau Pak Lee, yaitu seperti bau mayat hidup. Sung Chan juga mulai khawatir kepada temannya Unju, karena dia mendapatkan kabar kalau tangan Unju digigit oleh Hyunju. Sung Chan yang khawatir pun langsung pergi ke UKS untuk menemui Unju. Namun sayangnya sesampainya di UKS, Sung Chan tak menemukan apapun. Hyunju akhirnya dilarikan ke rumah sakit, yang ternyata salah satu petugas itu adalah ayah dari Unju, yang khawatir melihat tangan anaknya terluka. Karena Unju bisa berdoa dengan Suhyo,
Unju mengambil kesempatan itu untuk mengatakan perasaannya kepada Suhyok. Namun Suhyok memilih untuk tidak menjawab karena dia mengira Unju berpacaran dengan Sunchan. Kemudian tiba-tiba Sunchan pun datang. Unju yang kesal pun pergi meninggalkan mereka berdua. Pak Lee kaget melihat Unju yang sudah tidak ada di ruang lab. Kemudian para guru pun datang dan meminta penjelasan Pak Lee. Pak Lee yang menyadari Unju telah dibawa ke rumah sakit berusaha menyusulnya karena seharusnya Unju harus dikarantina. Sementara itu kepala sekolah yang egois hanya mementingkan nama sekolah jika kasus ini tersebar keluar. Pak Lee yang kesal kemudian pergi dan tiba-tiba para polisi pun datang. Sialnya, perawat UKS ternyata juga telah digigit oleh Hyunju. Ia pun mulai merasakan efek dari virus itu dan perlahan-perlahan berubah menjadi zombie. Keadaan di sekolah masih seperti biasa-biasa saja. Semua murid istirahat untuk makan siang. Tak lama kemudian, para pembuli yang berjalan melewati ruang UKS tak sengaja melihat perawat yang bertingkah aneh. Mereka pun berencana untuk merekam perawat tersebut agar ia diberhentikan. Lalu tiba-tiba, mulai dari menggigit siswa pembuli, virus itu mulai menyebar ke seluruh sekolah. Sementara itu di atap gedung sekolah, siswi yang bernama Eunji berencana akan bunuh diri. Karena videonya yang telah direkam oleh para pembuli, mereka mengancam akan menyebarnya ke internet. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan orang-orang yang terjun dari jendela kelas. Keadaan semakin mencekam sampai ke ruang makan, di mana tempat Sunchan dan Hyunju berada. Zombie semakin menyebar dan membuat keadaan semakin kacau di sekolah. 학생들은 등교하면 모두 휴대폰 수거해서 신고 전화할 아이들도 몇 번을 얘기해도 예산 내서 보관함까지 사줬더니 좀비식. 근데 교장 선생님 지금 애들 상황이 Namun si kepala sekolah brengsek masih memperhatikan nama baik sekolahnya. Ia meminta guru untuk menenangkan murid tanpa tahu apa yang terjadi pada semua siswanya itu. 너 다리 뭐야 이거? Keadaan di ruang makan sekolah juga semakin tak terkendali. Jungsan berusaha untuk membawa kabur Eunju dari tempat itu dengan melompat melalui jendela. Hingga akhirnya mereka berhasil kembali ke kelas dan bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Sementara itu Suhyo juga berhasil kembali ke kelas dengan naik tangga. Ia juga turut membawa Namra si ketua kelas bersamanya. Mereka bersama berusaha untuk menahan pintu agar para zombie tidak masuk ke dalam kelas. Hyunjo yang terinfeksi sedari awal telah berhasil dibawa ke rumah sakit tanpa mereka semua tahu apa yang terjadi pada Hyunjo. Hingga akhirnya Hyunjo di rumah sakit itu mengamuk dan menggigit salah satu perawat. Dan sudah dipastikan virus itu juga menyebar di rumah sakit. Salah satu siswi yang terlihat sakit, ia berhasil keluar sekolah. Siswi itu bernama Hesu. Bertepatan dengan itu, sebuah bus berisi tim atlet panah juga kembali ke sekolah setelah menyelesaikan olimpiade. Namun begitu sampai di gerbang sekolah, mereka semua kaget melihat apa yang terjadi. 그거 그냥 쓰레기야. 인생 정신없는. Sementara itu, Jungsan dan teman-temannya berhasil menemukan sebuah HP di dalam tas. Jungsan lalu menelpon polisi untuk meminta bantuan dan menceritakan apa yang terjadi.
Namun polisi di sini malah menertawakan dan menganggap Sung Chan sedang bercanda. Tak berselang lama, semua telecenter polisi mendapatkan laporan yang sama, yaitu tentang zombie. 의상고 애들이죠? 칼이나 다른 무기를 들고 있나요? Para siswa yang berada di kelas pun mulai panik. Mereka berdebat dan adu mulut. Lalu tiba-tiba seorang guru yang bernama Pak Kang masuk ke dalam kelas dan membuat mereka semua terkejut. Awalnya keadaan baik-baik saja, namun ternyata Pak Kang sudah digigit dan ia perlahan berubah menjadi zombie. 하시면 안 돼요? 뭐? 나가라고요. 미쳤나? Pak Kang juga berhasil menggigit salah satu siswi. Sung Chan dan teman-temannya lalu memutuskan untuk pergi kabur ke tempat yang lebih aman. Mereka memutuskan untuk kabur ke ruang lab science. Namun sayangnya, Soo-hyuk tertinggal dan terpisah dari teman-temannya. Sialnya lagi, Eun-ju tak sengaja menjatuhkan satu-satunya ponsel yang mereka miliki untuk komunikasi. Karena hal itu, salah satu siswi yang bernama Nayeon kembali membuat keributan. Ia malah menyalahkan Eun-ju, dan mereka pun saling bertengkar. Selain kelompok Sung Chan, ada beberapa orang lainnya yang selamat. Di antaranya si pembuli Guinam yang terjebak di ruang makan, siswi preman yang bernama Mijin, dan teman barunya si gendut. Lalu mereka juga bertemu dengan 2 orang atlet panah yang selamat, serta beberapa orang lainnya. Bu guru Park yang masih hidup lalu membuat pengumuman di ruang siaran. Ia meminta semua yang masih hidup untuk bertahan. Nah, si kepala sekolah brengsek malah asik bersembunyi di bawah mejanya sambil makan bembek. 그리고 이 방송을 듣고 있는 학생과 교직원 중 누구나 할 수 있다면 학교 밖으로 나가시기 바랍니다. 얘들아. 살아남아. 고급이요. 표상고 화재 신고 현장으로 가자. 아까 원주한테 얘기 들었지? 짜증을 내냐? 걔가 누굴 좋아? 시혁이 괜찮을 거야. 운동도 잘하고 되게 빠르. 촉이 빡 와. 개차? 뭐가? 나 안 물렸어. 진짜야. Keadaan baru saja sedikit aman. Namun sayangnya hal itu tak bertahan lama. Teman Eun-ju yang bernama Isak ternyata digigit oleh zombie saat ia berusaha menahan zombie masuk ke dalam ruang tadi. Isak mulai kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi zombie. Ia berusaha menyerang Eun-ju. Lalu Sung Chan menolong Eun-ju dengan melempar Isak keluar jendela. Kehilangan sahabat yang sangat dekat dengannya membuat hati Eun-ju semakin hancur. Di sini, Sung Chan berusaha sedikit menghibur Eun-ju. Soo-hyuk ternyata masih hidup. Ia berusaha sembunyi dari kejaran zombie. Dan memutuskan untuk kabur dari tempat itu melalui jendela dengan menggunakan selang. Semua orang pun terpaksa menyetujui itu. Dengan susah payah, Sung Chan telah berhasil mengambil selang yang ada di luar. Mereka lalu membuat simpul pada selang itu agar menjadi tumpuan saat mereka turun dari jendela. 빨리 가. 네가 가 그러면. 아니 내가 왜? 아니 줄 자꾸 빨리. 야 이거 안 닿는데 이거? 발을 껴 발을. 짜. 빨리. 나 먼저 내려가. 쌤.
Satu persatu dari mereka pun turun, dan untungnya Kyung-soo berhasil menemukan Bu Guru Park di bawah. Setelah semua orang turun, kini hanya tersisa Chung-chan yang di atas. Sementara Soo-hyo juga berusaha kabur melalui jendela. Saat mendebarkan pun terjadi, para zombie dengan cepat mengejar ke jendela. Apakah Sung-chan akan mati terjatuh ke bawah setelah didorong oleh zombie? Kita akan melanjutkan di part berikutnya.